يا حبيبي بشكي عليك اللهيبي bal huwa manhiyun anhu fi kitabillah ta'ala. Bahkan terlalu hirus sama dunia itu manhiyun anhu fi kitabillah ta'ala, dilarang sama Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, fi sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dalam sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis. Dilarang kita buat mengejar dunia habis-habisan. Enggak boleh. Nasibul mugaddaru lahu minha la yafutuhu walau lam yatlubhu. Dan bagiannya sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Bagian dunia kita mau banting tulang bagaimana juga dikasih segitu. Terserah mau itu usaha gimana. Udah mugaddar, sudah ditentukan. Dalam hadis itu disebutkan ya. Inna Allah yajma'ul khalqa fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyun wa sa'id. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bentuk manusia, penciptaan manusia di dalam perut ibunya 40 hari berbentuk cairan. Kemudian 40 hari berikutnya berbentuk segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya lagi berbentuk segumpal daging. Kemudian setelah 40 harinya selesai, ditiupkan ruh dalam perutnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian dicatat, ditentukan 4 hal buat dia. Bikat rizki, ditentukan rezeki. Wa ajalihi, kapan dia bakal mati. Wa syaqiyyun aw sa'idun, apakah dia mati dalam keadaan bahagia atau celaka. Hati-hati ya. Kita harus perhatikan itu justru. Takutnya kita dicatat sama Allah Subhanahu wa taala matinya celaka, syaqi. Allah campakkan ke dalam nerakanya Allah ya. Waliyadzubillah wa na'udzubillah ya. Sedangkan sebesar apapun kita usaha sama dunia, ya kita dapatnya sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapain kita sibuk-sibuk mikirin dunia? Ya, usaha seperlunya. Sisanya gimana Allah. Ya. Rezekinya Allah nggak bakal meleset walaupun kita nggak kerja. Tidak akan meleset. Ya. Walaupun kita nggak nyari umbek-umbek dunia, bakal datang. Bukan artinya kita boleh malas-malasan juga ya, enggak. Ya kerjain aja biasa aja tapi nggak usah terlalu hirus ya sama dunia. Walakinnahu lamma tala alaihi al-amal hamalahu ala al-hirs ala dunya taswifi fil akhirah. Akan tetapi ketika dia sudah panjang angan-angan, dia jadi terlalu berusaha sama dunia. Hirs ala dunya, terlalu berusaha sama dunia, wa taswifi fil akhirah, teralih dari akhiratnya. Nggak mikirin akhirat lagi kalau kita udah terlalu fokus sama dunia. Mengajarin kita supaya jangan cinta sama dunia ini ya. Wala yakhtir lahu amrul maut, nggak khawatir lagi dia kalau dia bakal mati sebentar lagi. Nggak ada lagi rasa kekhawatiran datangnya maut. Ini kalau dia kayak begini bahaya bener ya. Kita nggak punya kekhawatiran nggak datangnya maut. Padahal petunjuknya sudah banyak, orang meninggal nyusul semuanya. Masing-masing kita dilihatin semua, yang satu meninggal, ada lagi yang meninggal. Nggak bisa jadi pelajaran buat kita. Rambut kita mulai tumbuh uban satu-satu, nggak jadi pelajaran buat kita. Lalai kita karena terlalu mengajar dunia ini tadi. Hati-hati ya. Wujubul isti'dad bil a'mal shalihah, dan wajib kita bersiap-siap untuk menyambut akhirat kita nanti, untuk menyambut kematian ini dengan amal shalihah, dengan amal-amal yang saleh justru. Illa wa'ada nafsuhu bil faraghi lidzalika min ashghal dunya fi awqat mustaqbalah ka'annahu ajaluhu fi yadihi yamutu mata syaa. Allah. Luar biasa ya, dia menjanjikan dirinya sendiri, nggak pernah ngamalin amalan akhirat, sibuk sama dunia di masa depannya, seakan-akan ajalnya ada di tangan dia bisa mati kapan aja dia mau.
Ada bahasa-bahasa masih muda, senang-senang dulu. Ibu dulu. Bodoh. Seakan-akan gue masih muda, ntar gue mati tua, itu mati. Misalnya, jadi apa? Kalau mati dalam keadaan maksiat lagi. Jadi karena tadi ngejar kesenangan duniawi tadi. Jangan kayak begitu. Hati. Ada dulu di syukur amal ini semua ini bukan syukur amal kan ya. Fahdaruhu rahimakumullah, hati-hati jaga diri kita semua dari hal itu. Rahimakumullah, insyaallah kita semua dapat rahmat dari Allah. Amin, Allahumma amin. Wa ja'alu at-taswif wa at-ta'khir fi umur dunia. Jadikanlah justru kita teralihkan dan kita membelakangi urusan duniawi. Jadi kita entar-entarin urusan duniawi, enggak usah buru-buru, santai aja. Wa mubadir wa tashmir fi umur akhirah, dan kita buru-buru wa tashmir dan rajin untuk perkara akhirat. Justru kita usahain perkara akhirat. Walaupun kita misalnya kebetulan ngejar dunia, tapi dunianya kita tujukan buat akhirat. Jadi enggak masalah. Itu triknya. Bukan dimakan sendiri, enggak, kita punya duit buat yang bikin kita di akhirat nanti enak justru. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, "I'mal di dunya ka'annaka la tamutu abadan, wa amal di akhiratika ka'annaka mayyitun ghadan." Beramallah tentang hal duniawi. Ya, beramallah, berbuatlah perbuatan duniawi. Ka'annaka la yamutu abadan, seakan-akan kalian enggak pernah mati. Enggak akan mati. Ya. Kalau enggak akan mati bagaimana mindsetnya? Besok bisa, masih ada besok. Ya, itu kalau mindsetnya tentang duniawi, masih ada besok. Seakan-akan kita masih ada hari esok lagi, walaupun dia tua, besok dah. Wa mali akhiratika ka'annaka mayyitun ghadan. Sedangkan untuk umur akhirat, perbuatan amalia akhirat, kita amalkan seakan-akan kita besok mati. Ya, gimana tuh kalau seandainya itu dikasih tahu ente tanggal sekian mati, apa yang bakal ente kerjain? Tobat habis-habisan, amal akhirat habis-habisan gitu. Dikasih tahu ente besok mati, ente tiba-tiba ada ngasih tahu kayak begitu. Ya, ada hatif itu suara tanpa tubuh. Dikasih tahu ente besok mati, ajalnya ente besok datang. Wah, selimpungan kita langsung ibadah habis-habisan. Punya harta semuanya bakal disedekahin, dihabisin. Begitu bakal cobain. Iya. Karena kita seakan-akan bakal mati besok. Itu kita beramal akhirat kayak begitu. Seakan-akan besok kita mati. Karena memang nggak tahu kita ajal kita datangnya kapan. Ya Allah, ya Allah. Bisa jadi besok mati tuh kalau. Iya. Wastash'iru qurbal mauti. Allah Subhanahu wa ta'ala alam betul ya. Betul. Boleh. Oh, yang dituliskan nama Allah masalah jodoh, rezeki dan lain sebagainya, tapi itu kan udah ditentukan gitu ya. Kita bisa merubahnya. Aku pernah dengar merubahnya dengan kayak doa, atau kita berusaha untuk berbuat baik, kayak doa panjang umur misalnya gitu. Tetap ada beberapa perbuatan yang bisa bikin kita panjang umur. Contohnya kayak sedekah. Sedekah itu panjangin umur. Iya. Kita banyak sedekah, insya Allah umur kita aja gitu bisa jadi dimudur gitu. Amin. Wallahu a'lam, gimana Allah aja beri. Ya. Ada takdir itu ada takdir mugadda, takdir mubram sama takdir mu'allaq. Ya. Ada takdir mubram yang sudah ditentukan sama Allah. Ada takdir mu'allaq yang masih bisa dinego lah gitu. Ya. Seperti rezeki misalnya. Rezeki itu ya, insya Allah masih bisa nego-nego lah. Ya, jadi semua amal kita
Semua yang sudah ditentukan Allah sama kita itu bagaimana Allah? Allah mau dijadikan itu takdirnya mubrom atau mu'allaq. Kalau maut umumnya disebutin takdir mubrom. Takdir yang nggak bakal berubah. Ya. Walaupun ternyata seandainya seakan-akan kita bakal mati, nggak jadi mati kalau takdirnya belum mati. Ya. Belum datang. Kayak waktu itu ada ceritanya itu. Ada seorang alim ulama di suatu daerah, kalau nggak salah daerahnya apalagi daerahnya zaman Khalifah Harun al-Rashid kalau nggak salah, atau Umar Abdul Aziz, lupa. Itu di daerah, jadi wabah datang. Ini orang alim, orang yang soleh luar biasa, dapat bisyarah ente nggak akan selamat dari wabah ini. Paham maksudnya? Kita udah tahu nih, lagi zaman wabah, misalnya COVID kemarin, kita gak bakal selamat dari COVID tadi. Apa yang kita lakuin? Ibadah habis-habisan. Hartanya dikeluarin semua, sedekahin ke orang. Ternyata setelah wabahnya lewat, masih hidup. Dapat lagi bicara dari mimpinya ini. Ya sudah tahu, karena itu yang sedekah, Allah mundur. Itu mengajar. Kalau ada yang anak sering-sering baca, yang seperti itu memang takdirnya dimundurin ya. Paham maksudnya? Memang takdirkan dari Allah, memang sudah takdirnya Allah dimundurkan aja. Karena yang namanya ajal itu takdir mubrom. Sebetulnya anak baca itu di kitab-kitab tauhid, rata-rata membahas tentang takdir mubrom, takdir yang sudah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Itu yang kayak begitu, memang takdirnya seperti itu ya nih. Paham gak sih maksudnya? Memang takdirnya diundur matinya. Ya. Ditakdirkan sama Allah, dia bakal berbuat perbuatan yang bisa mengundur kematiannya. Nah, jadi itu. Pada dasarnya nggak berubah dia punya takdir. Gitu. Gitu. Jadi ya kita harus tuntutnya terus sama Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi, inda dhanni abdi bi, tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada aku. Falyadhunna bi ma syaa, maka terserah hambaku mau berprasangka aku bagaimana. Kita berprasangka Allah bakal terus membayain kita, insyaallah bayar terus kita. Amin. Ya. Allah bakal buka rezekinya kita, insya Allah dibukain rezekinya kita. Gak ada yang tahu. Makanya husnuzon terus sama Allah. Husnuzon billah. Kalau kita lagi ditimpa musibah, Allah mengharapkan kebaikan dari musibah ini buat kita. Kita ditimpa penyakit, Allah menyucikan kita dari dosa-dosa yang kita kerjain sebelum-sebelumnya. Biar di akhirat gak ada lagi di dosa ini. Kita husnuzon billah. Paham ya? Itu caranya. Gitu ya, jadi tergantung gimana zonnya kita sama Allah Subhanahu wa taala untuk urusan itu. Adapun kalau di kitab-kitab tauhid rata-rata yang namanya takdir mubrom ya enggak bakal berubah. Mana tahu kita kalau Allah pengen berubah ya terserah. Iya. Allah ngelakuin apa yang Allah mau. Ya kalau masya, ya kan? Dan apa yang Allah mau. Kalau Allah pengen memanjangin umur kita ya terserah Allah. Kita kan bagian tugasnya cuma minta. Cuman amal minta sama Allah, selesai. Paham ya? Oke, betul. Sehat Lutfi? Lama nih nggak Lutfi. Sering datang kali. Betul nih. Ini lagi ngomong dunia, nggak mau nanya deh. Jangan bisik-bisik itu nanya. Maksudnya dari terbiasa-biasa menjadulnya maksudnya bukan. Contoh aja, kasih contoh aja. Kita dengar ada orang mau jual tanah
Wah langsung buru-buru, anak kelarin kan? Aneh. Langsung disuruh gimana caranya biar tetangga lakuin sama dia. Bener-bener gak bisa. Gimana caranya biar dia ngelakuin. Padahal kalau di banting tulang bagaimana juga usahanya kalau bukan rezeki ini orang lain yang ngelakuin ujung-ujungnya. Aneh. Mana yang Pak? Itu usahain lagi. Ada salah bisnis kalau santai. Masih bisa besok. Kalau rezeki kan mana? Susah. Gitu kan harusnya. Bikin orang tergesa-gesa sama dunia karena mereka berangan-angan. Mereka berangan-angan bahwasanya ini bisa jadi selagi kita anak dapat rezeki. Ini bisa jadi selahnya ada buat dapat dunia. Bayangannya begitu. Orang jual mobil itu sama lari, jual rumah gitu segala macam langsung buru-buru ya tuh. Kalau kita memang punya kemampuan buat McLaren ya santai aja gitu. Tapi ini insya Allah kalau rezeki lakuin nah kita itu contohnya atau tiba-tiba ada kerjaan ada lowongan kerjaan buru-buru langsung daftar santai aja ya nih kalau rezekinya ente diterima kalau bukan rezekinya ente mau ente datang duluan dibanding pendaftar yang lain gak bakal terima itu paham kan gitu jadi saat dunia itu jadi berusaha banget buat masalah dunia doang dagang misalnya dagang katakan daging pecel ayam wah biasanya ini nyiapin daging ini cuman 5 kilo misalnya karena ngerasa kemarin habis 5 kilo nih belum besok sore udah habis duluan besok hari disiapin 10 kilo tapi nggak habis gitu ya ya rezekinya udah tentuin sama Allah mau ngapain dia namanya nyapain namanya biasa aja kemampuan dia ngerti ya jadi harus dalam dunia terlalu bergesa-gesa ngejar dunia ibadah dalam dunia paham tuh? Paham. Pertanyaannya lagi satu lagi pertanyaan yang mungkin ini pertanyaannya bisa ngelakuin semuanya kayak kalau kan kita cuma kerja biasa di dalam mungkin suatu waktu ada isu misalnya gitu kan ada pengalaman kadang ya di pikiran gitu kayak takut besok mau kerja di mana besok mau kerja kerjaan jadi kalau contoh kayak anak nih misalnya udah punya istri mau kasih mana apa besok terus misalnya kan nggak langsung nemu dong gitu sekalinya ada mungkin dari tabungannya sebelumnya tapi nggak buat berjangka panjang kan buat sambil nyalinan dapat kerjaan lagi kan tanya itu buat yakinin bener-bener yakin gitu gitu buat sinkron sama hati dan sama pikiran kita gitu oke lah kalau mulut anda bisa ngomong udahlah rezeki udah ngatur kalau udah ngatur rezeki anda tapi pikirannya lagi itu jauh pikirannya kayak was-was aja gitu takut bicara atasinya gimana sinkronkan hati sama pikiran sinkronkan mulut sama hati gitu ini biasanya butuh riyadhah ya, membiasakan diri sama kayak kalau misalnya ente membiasakan diri sholat di awal waktu bisa tiba-tiba itu sholat di tengah waktu tuh hati bakal gak enak rasanya kalau itu sudah terbiasa awal waktu ya. Telat dikit aja habis azan itu langsung siap-siap sholat itu habis azan itu belum sempat siap-siap sholat itu langsung gak enak hati rasanya itu kalau sudah terbiasa begitu juga masalah duniawi kalau kita sudah terbiasa nggak nolak ke duniawi orang dapat rezeki lebih kita nggak dapat biasa aja nggak ada di hati kita coba gue yang dapat nggak ada kalau rezeki gue tetap di sini di hati kita tuh bakal meyakini seperti itu butuh ada latihannya sendiri punya pikiran bisa jadi besok tonton pecat biarin aja gitu. Biasa aja kalau pecat ya cari lagi jam baru gitu
Betul. Itu membiasakan diri, nggak bisa nggak instan juga sih. Kayak gitu, kita harus usahain. Ya, menyinkronkan amalia sama pikiran kita itu butuh riyadhah. Ya, membiasakan diri. Riyadhah itu ya olahraga, sama kayak ente membentuk badan. Ya, nge-gym rutin, paling nggak 3 kali seminggu. Ya, membentuk badan, bodybuilder, membentuk badan. Sama, begitu juga misalnya menyingkirkan hati sama pikiran kita, sama mulut kita. Ya, begitu caranya. Dengan membiasakan diri, olahraga jiwa, ya, senam hati, ya. Proses ya, nggak bisa langsung tiba-tiba itu punya hati kayak begitu. Ya. Plus banyak-banyak yang diminta sama Allah, ibadahnya dilebihin, jangan sholat wajib doang. Ya. Paling enggak ya tahajud lah 2 rakaat sama witir 1 rakaat atau duha aja 2 rakaat, itu yang berlebihin. Pada saat itu yang diminta sama Allah, ya Allah wafiqna al-sabr, minta taufik sama Allah supaya hati kita kasih kesabaran untuk masalah duniawi. Ya, minta sama Allah untuk memberi kita taufik agar hati kita teralihkan dari duniawi, keinginan duniawi, gitu. Minta sama Allah dikasih taufik agar kita senantiasa ridho atas ketentuannya Allah. Ya, seperti itu tuh biasanya karena hatinya kurang ridho sama ketentuan Allah. Ya, Allah sudah menentukan seperti itu, hatinya kurang senang. Gak senang sama ketentuan Allah. Ini bahaya ya, jatuhnya jadi kufur nikmat. Ya, jadi hati. Kata ulama pada hadis ini bukan. Jangan syukurin nas, jangan syukur. Orang yang tidak bersyukur tentang dunia ini sedikit sama orang-orang ini, nggak akan bisa bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa bersyukur sama yang udah ada buat kita. Nggak akan bisa bersyukur kita sama Allah. Wah, tahu dari tadi kita tiap hari alhamdulillah. Nggak kan? Ya, harus bersyukur sama apa yang udah kita punya. Dengan begitu gampang gitu untuk bersyukur sama Allah. Membiasakan diri. Paham ya? Nggak gampang. Progres itu lumayan lah ya. Capek juga. Karena kita berasa timpa masalah. Yang HP hilang, yang motor hilang, yang wah, itu bakal diuji tuh sama Allah kayak begitu. Itu punya HP hilang, tergerak gak itu punya hati? Itu punya banda hilang, tergerak gak itu punya hati? Tiba-tiba sedih kayak gitu karena itu. Maka coba sama Allah. Ya, kalau ada pikiran pihak, coba nggak hilang, nggak nangis, nggak ada yang kayak gitu ya, ada. Biasa aja terus. Biasa aja. Terus pusing. Yang namanya dunia yang bakal hilang itu. Entah itu yang meninggal, entah apa dunia yang hilang atau kita yang ninggalin dunianya. Iya kan? Jadi ngapain dipusingin? Kalau memang hilang bandar, ya bukan rezeki kita. Itu begitu. Ngapain dipusingin? Sama gitu. Ya kita usahain biar nggak hilang. Kok hilang ya udah gitu. Jadi, itu prosesnya untuk membiasakan hati kayak gitu ada bentar. Kalau itu dari dulu ini sudah terbiasa kayak begitu, alhamdulillah ya. Memang dia jadi seperti itu kalau ya, tiba-tiba sendal hilang, awalnya dongkol aja. Ya iya, kita bawa sendal nih, Jumatan kan keluar, putar sendal, hilang sendal, dongkol aja. Nyeker masjid. Ya iya, lama-lama kan mulai biasa. Nah, kita sebenarnya sendal juga, ini dia sendal itu. Jadi biasa aja sendal hilang, lama-lama. Iya, itu sendal doang. Di pondok berharga sendal. Iya tuh, sendal jepit 30.000. Betul pondok. Iya. Tinggal kiasin aja hal-hal yang lain, kerjaan, HP, harta gitu, sama aja. Berulang tuh.
Kalau terbiasa hal-hal yang kecil lagi hilang gitu aja remeh, hal yang gede pun nggak terlalu kaget gitu, wajar lah. Kita kalau ditinggalin nggak tahu kita apa yang hilang. Gitu. Ya heran jadi hati kita terbiasa gitu. Jadi kan ada orang-orang yang tiba-tiba rumahnya kebakaran, wah amis gitu, wah tidur di mana gitu. Ya ini musibah ya. Kita turut sedih sama musibah ini. Tapi nggak perlu nangis sampai seperti itu gitu. Apa maksudnya? Musibah yang kita perlu simpati sama dia. Perlu kita bantu orang yang musibah seperti itu. Tapi dia sendiri harus sadar diri bahwa itu dunia. Wajar kalau tiba-tiba Allah cabut. Jangan cuma rumah sendiri doang yang punya rumah istana ini tiba-tiba dibikin hancur sama Allah. Contohnya itu anak buahnya Fir'aun tuh Korun. Pernah itu donatur tetap di Fir'aun itu. Usaha apa kalau duitnya dari Korun. Duitnya banyak. Kita balikin sama Korun, ini hilang. Gak ada pasti. Coba. Dan seterusnya macam-macam. Ini yang gambaran ini dia biasa aja. Paham ya? Amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana tarafna علينا توبة كل همة وذرنا رعاتي وعالم الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أولئك الصحبة والمسلمين أجمعين من ربي أسمع جزمنا لا باللسان منا للمصطفى رسول وظهر كل سور صلى وسلم ربي عليه أفضل ربي وآله وصحبه في الصبر والحمد لله بالبرد والدناء آمين ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا ولا من معنا ولا من حوالينا ولا من أهلنا ولا من أصحابنا شقيا ولا محروما صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.